Salam, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Renungan yang saya bawakan hari ini adalah bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Di dalam Lukas 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hanya orang yang beriman yang dapat merasakan bahwa hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi apapun keadaannya, nikmati saja dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sesulit apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, jalani saja dengan iman dan keyakinan bahwa seberat apapun pencobaan ini, kita pasti kuat dan sanggup untuk melewatinya. Jadi jangan pernah putus asa, sebab Allah pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik, karena ada begitu banyak cara yang tersedia bagi kita untuk melakukan kebaikan. Apalagi di masa pandemik seperti ini, mulailah dengan orang-orang yang terdekat. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Orang dunia menyebutnya karma. Mereka berusaha berbuat baik karena ingin memperoleh imbal balik kebaikan. Namun Tuhan mengingatkan bahwa ada hukum tabur tuai dalam kehidupan ini. Jika kita menabur bibit mangga, pasti kita akan menuai buah mangga. Jadi taburlah kebaikan, karena pasti kita akan menuai kebaikan. Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tuhan melalui Allah mengajarkan keseimbangan. Ada orang yang bekerja dan berusaha mencari nafkah, namun lupa untuk menikmati hidupnya. Mereka hanya bekerja menumpuk kekayaan, tanpa sadar bahwa satu saat semua yang dimilikinya tidak ada gunanya. Bahkan akan dinikmati oleh orang lain setelah dia mati. Itu sebabnya berdoalah kepada Tuhan, agar kita diberikan juga karunia untuk menikmati hidup ini. Matius 26 ayat 11-12. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Orang bijak pasti memperhatikan skala prioritas. Terlalu fokus memperhatikan dan menolong orang, lupa bahwa dirinya sendiri juga harus diperhatikan. Matius 26 ayat 8-9 berkata, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Jalani saja hidup ini secara alami dan sederhana. Jangan terlampau rohani dan sok rohani. Belajarlah dari Yesus, dia begitu sempurna menata jalan hidupnya untuk menggenapi rancangan Allah. Demikian pula kita semua, isilah lembar demi lembar kehidupan kita sesuai dengan rancangan Allah. Maka kita akan disebut manusia yang berbahagia. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.
Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.